Hai guys, selamat datang di Omi Movie. Apa kabar para Omi Movie? Semoga kabarnya baik-baik saja dan selalu diberikan rahmat dan kesehatan bagi kita semua. Amin. Di sini kalian akan mendapatkan berbagai banyak alur cerita film yang dirangkum secara menarik tanpa harus menonton film secara full. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Squid Game, episode ke-6 sampai ke-9. Bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa menonton videonya di channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Sebelum itu jangan lupa ya buat klik like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Di episode kali ini, diperlihatkan 40 peserta yang tersisa berbaris di tengah-tengah ruangan, dan para staf melakukan inspeksi terhadap masing-masing peserta. Sementara itu, frontman yang menyaksikan di balik layar memerintahkan para staf untuk melanjutkan permainan. Di tengah perjalanan menuju arena permainan, para peserta dikejutkan oleh mayat-mayat yang digantung di langit-langit ruangan. Sontak, para peserta menghentikan langkahnya dan memandang ke langit-langit. Staf menjelaskan, mayat yang menggantung ini adalah sekelompok orang-orang yang telah melanggar aturan yang berlaku di dalam permainan ini. Di mana episode sebelumnya, staf dan para peserta ini bekerja sama untuk menjual organ dalam peserta yang telah tereliminasi. Staf meminta maaf dan berjanji kepada para peserta kejadian ini tidak akan terulang kembali. Di sisi lain, diperlihatkan Jin-Ho tengah memotret bukti-bukti yang ia temukan. Namun tiba-tiba, telepon pun berdering dan Jin-Ho pun menghampiri sumber suara itu. Namun beberapa saat kemudian, frontman masuk untuk mengangkat telepon tersebut, dan Jin-Ho terlebih dahulu bersembunyi di ruangan lain. Telepon pun diangkat frontman. Frontman mengkonfirmasi bahwa ada masalah kecil yang terjadi. Ia pun meyakinkan kepada orang yang menelpon agar tak perlu khawatir lagi, dan mereka memastikan tidak ada bekas lagi ketika para tamu VIP datang. Dan frontman pun menutup teleponnya dan pergi meninggalkan ruangan. Adegan berganti. Sesampainya di arena permainan, staf menjelaskan permainan kali ini berpasangan. Para peserta bebas mencari seseorang untuk diajak bermain bersama dalam waktu 10 menit. Adegan kembali lagi ke Jin-Ho. Jin-Ho kembali menghampiri telepon dan berniat menggunakannya untuk menelpon nomor darurat. Namun sayangnya, telepon tersebut tidak dapat berfungsi. Pemilihan pun dimulai. Para peserta pun mencari pasangan satu sama lainnya. Satu persatu dari mereka telah menemukan pasangannya masing-masing. Ki-hun berpasangan dengan kakek tua, Sang-woo berpasangan dengan Ali, Dok-soo berpasangan dengan peserta 278. Sae-beok berpasangan dengan perempuan peserta 240, akan tetapi peserta 212 tidak memiliki pasangan. Para staf pun membawanya, tak tahu kemana, ia pun berteriak dan histeris. Para peserta bergerak ke posisi masing-masing, sesuai instruksi staf, ke lokasi permainan. Lokasi permainan kali ini dibuat mirip seperti komplek perumahan. Permainan kali ini disebut ganbu atau bermain kelereng, di mana para peserta diberikan masing-masing 10 kelereng. Namun hal tak terduga terjadi karena para peserta harus bersaing melawan pasangannya masing-masing untuk merebutkan 10 kelereng yang dimiliki pasangannya masing-masing dengan waktu 30 menit. Para peserta pun saling menatap pasangannya dengan lesu. Peserta yang berhasil mengambil 10 kelereng pasangannya berarti ia pemenangnya dan berhasil lolos ke permainan selanjutnya. Permainan keempat dimulai. Para peserta memainkan permainan ini dengan caranya masing-masing. Ali masih terlihat ragu dan enggan untuk memainkannya. Ia berkata belum pernah bermain kelereng sebelumnya. Namun Sang-woo meyakinkan Ali bagaimana caranya bermain kelereng. Di sisi lain, Sae-beok dengan pasangannya masih berdiskusi permainan apa yang mau dimainkan. Pasangannya berkata kepada Sae-beok, ia pun tidak tahu mau bermain apa. Sementara itu, Ki-hun dan si kakek bukannya memulai permainan, malah si kakek jalan-jalan di komplek tersebut. Kembali dengan Sang-woo dan Ali, mereka memainkan tebakan ganjil genap yang ada di balik tangan lawan masing-masing. Namun ketika mereka memulai memainkan, adegan berganti. Diperlihatkan Dok-soo dan pasangannya ternyata mereka memainkan game yang sama dengan Sang-woo dan Ali. Adegan kembali ke Sae-beok dan pasangannya. Pasangan Sae-beok berkata menyelesaikan permainan dalam satu putaran jangan terlalu terburu-buru. Lebih baik kita berbicara tentang hal yang sangat rahasia terlebih dahulu. Mereka memainkan permainan ini di menit-menit akhir. Di samping itu, Ki-hun terus memaksa kakek untuk bermain. Dengan sangat emosi, Ki-hun mendorong kakek ke dinding dan kakek pun terpaksa mengiyakan untuk bermain. Adegan berganti lagi ke Dok-soo dan pasangannya. Mereka mengganti permainannya atas permintaan Dok-soo. Dikarenakan permainan sebelumnya, Dok-soo hampir kalah.
Namun Doksu bernasib mujur. Ia pun menang dalam permainan ini. Satu persatu peserta lain lolos. Begitu juga dengan Sang-woo, menang dalam permainan walaupun Sang-woo berkhianat dan curang terhadap Ali. Di sisi lain, Sae-byeok juga menang dalam permainan ini. Di tempat lain, diperlihatkan Ki-hyun hampir kalah dalam permainan ini. Tebakan terakhir Ki-hyun salah, dan si kakek tiba-tiba linglung ataupun lupa. Ki-hyun pun mengubah jawabannya menjadi benar. Entah apa yang dipikirkan si kakek pun mengalah. Ia memberikan kelereng terakhirnya kepada Ki-hyun. Akhirnya Ki-hyun pun menang, walaupun Ki-hyun merasa sedih dan berat hati. Staf pun membersihkan mayat peserta yang tereliminasi. Di samping itu, di tempat lain, frontman menghubungi staf menanyakan tentang status penyusup. Staf menjawab kalau dia belum ditemukan. Frontman memerintahkan segera temukan dia, karena tamu VIP segera datang. Adegan pun berpindah. Peserta yang lolos menuju ke ruangannya. Tiba-tiba sesampainya di ruangan, mereka dikejutkan sosok tak terduga. Rupanya, peserta 212 selamat dikarenakan tidak memiliki pasangan. Dia disuruh diam di ruangan selama permainan keempat berlangsung. Di sisi lain, frontman menyadari penyusup berada di dalam ruangannya dikarenakan posisi telepon berubah. Ia pun mencari dengan memegang sebuah pistol. Namun setelah mencari di beberapa ruangannya, ia tidak dapat menemukan penyusup tersebut. Tiba-tiba telepon frontman berdering. Staf memberitahu ada mayat ditemukan di pesisir pantai. Frontman pun pergi ke lokasi. Di sana ia menemukan identitas penyusup di dalam saku mayat tersebut. Kemudian di ruangan peserta 69 histeris mengajak peserta lain untuk berhenti dikarenakan ia baru saja kehilangan istrinya. Sang-woo pun menghampirinya. Sang-woo berkata bahwa peserta lain tidak bisa berhenti begitu saja setelah banyak korban yang berjatuhan. Malam itu pun para tamu VIP datang menggunakan helikopter. Kemudian, di tempat lain, frontman memberitahukan kepada dalang yang membuat semua permainan ini bahwa VIP sudah tiba. Di tempat lain, Jin-Ho menculik pelayan dan mengganti kostum menjadi pelayan, sehingga ia dapat masuk ke dalam ruangan VIP dan merekam segala apa yang terjadi di ruangan tersebut. Keesokan harinya pun tiba. Permainan kelima segera dimulai, akan tetapi mereka dikejutkan peserta 69 tereliminasi. Peserta tersebut mati bunuh diri dikarenakan frustasi atas kematian istrinya. Adegan beralih ke para tamu VIP. Mereka lagi bersantai di ruangannya dan berbicara tentang taruhan dan permainan selanjutnya. Tiba saatnya peserta memasuki ruangan. Mereka disuruh memilih rompi bernomor dari 1 sampai 16 yang tepat berada di depan mereka. Ki-hyun mulai berpikir nomor berapa yang ia mau ambil. Namun ia bimbang antara rompi nomor 1 dan rompi nomor terakhir yaitu nomor 16. Ki-hyun menghampiri rompi nomor 1. Tiba-tiba, peserta lain menghampiri Ki-hyun dan berkata ia akan mengambil rompi nomor 1 dan akhirnya Ki-hyun memilih nomor 16. Permainan kelima pun dimulai. Kali ini permainannya adalah meloncati jembatan yang terbuat dari potongan kaca. Para peserta harus meloncati jembatan tersebut sampai ke tujuan dengan waktu 16 menit. Peserta yang memakai nomor rompi 1 pun tegang dan menyesal kenapa tadi tidak memilih nomor terakhir sambil menatap Ki-hyun. Ki-hyun pun diuntungkan dengan mengambil rompi terakhir. Di sisi lain, terlihat Jin-ho sedang melayani para tamu VIP dengan menuang air ke dalam gelas tamu VIP. Dengan tatapan Jin-ho yang menggoda, salah satu tamu VIP tersebut menyukai Jin-ho. Sepertinya tamu tersebut gay. Kembali ke peserta, dengan sangat terpaksa, nomor 1 melompati kaca pertama dan berhasil. Namun sayang, percobaan kedua gagal, otomatis jatuh dan mati. Kemudian diikuti nomor rompi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mereka semua gagal dan jatuh dan pada akhirnya mati. Sekarang giliran Doksu yang memimpin. Ia terdiam sejenak dan berteriak. Adegan berpindah. Salah satu tamu VIP mengajak Jin-ho ke ruangan privasi untuk bersenang-senang. Sepertinya tamu VIP tersebut mengajak Jin-ho untuk wik-wik. Ih, najis gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian Jin-ho menodongkan pistolnya kepada tamu tersebut dan menyuruh memberitahu tentang semua hal dalam permainan ini. Kemudian Jin-ho pun merekamnya. Kembali ke permainan, karena Doksu kelamaan mikir untuk melompati kaca berikutnya, akhirnya pemain di belakang Doksu menghampirinya.
yang berniat untuk mendorong Doksu. Akan tetapi malah pemain tersebut yang dilempar oleh Doksu. Kini di belakang Doksu adalah perempuan peserta 212 yang terus berselisih paham dengan Doksu. Tiba-tiba, perempuan itu menghampiri Doksu yang berniat untuk meloncat ke kaca selanjutnya. Namun, apa yang terjadi? Perempuan itu berbalik dan memegang erat Doksu dan meloncat secara bersama-sama. Akhirnya mereka berdua terjatuh dan mati. Sekarang tinggal menyisakan 4 orang peserta, yaitu Bapak Gondrong, Sangwoo, Sae-beok, dan Ki-hun. Mereka beruntung karena Bapak Gondrong ini bisa membedakan kaca tersebut dikarenakan dulu ia pernah bekerja di perusahaan kaca. Bapak Gondrong ini membedakannya dengan cara pantulan cahaya lampu dari masing-masing kaca tersebut. Setelah mereka melewati beberapa kaca dan berada di posisi terakhir, tiba-tiba lampu mati. Hal ini sengaja frontman lakukan supaya Bapak Gondrong itu tidak bisa lagi membedakan kaca tersebut. Di sisi lain, staf yang diutus frontman menemukan tamu VIP tersebut tergeletak di lantai. Kembali ke permainan, Bapak Gondrong itu pun menjadi bingung dan Sangwoo menghampirinya. Dikarenakan waktu yang hampir mau habis dan terdesak, dengan tangannya, Sangwoo mendorong Bapak Gondrong tersebut. Akhirnya mereka bertiga sampai garis finish dan lolos ke permainan selanjutnya. Tiba-tiba, jembatan kaca itu hancur dan mengenai mereka bertiga. Mereka bertiga kembali ke ruangannya untuk beristirahat. Tiba-tiba, Ki-hun menghampiri Sangwoo. Mereka pun beradu mulut karena Ki-hun merasa kesal dan marah atas perbuatan Sangwoo tadi. Tiba-tiba, staf memasuki ruangan dan memberi selamat kepada mereka yang berhasil lolos dari 5 permainan sebelumnya, serta menyuruh peserta mengganti pakaian yang disediakan oleh staf. Kemudian, di toilet Sae-beok membersihkan lukanya, mengeluarkan serpihan kaca dari perutnya. Di sisi lain, frontman sedang mengejar Jin-ho. Jin-ho kabur dengan menggunakan alat penyelam. Jin-ho pergi ke satu pulau yang masih dekat dengan pulau permainan tersebut dan berlari ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal HP, sehingga ia dapat menelpon rekannya untuk mengirimkan bantuan. Setelah itu, Jin-ho mengirim pesan ke rekan polisinya atas bukti-bukti yang ia dapatkan di permainan tersebut. Frontman terus mengejar. Jin-ho pun terus berlari ke atas bukit pulau, sampai ia tidak menemukan jalan lagi, karena di depannya hanya terdapat jurang yang sangat tinggi. Kemudian Jin-ho menodongkan pistolnya ke arah frontman, dan staf lainnya yang menghadang dari belakang Jin-ho pun tidak bisa lari kemana-mana lagi. Di situ terjadi perbincangan, namun tiba-tiba frontman membuka topengnya. Jin-ho pun terkejut, ternyata kakak yang selama ini ia cari adalah frontman. Setelah itu, frontman menembak Jin-ho, dan Jin-ho pun terjun bebas ke jurang. Nggak tahu deh, Jin-ho mati atau masih selamat nih? Menurut kalian, para Om Yufi, gimana? Kembali ke permainan. Sebelumnya, memulai permainan terakhir, mereka bertiga disajikan makanan spesial. Dengan berpakaian rapi, mereka menikmati makanan tersebut. Setelah mereka selesai makan, mereka diberikan masing-masing senjata berupa pisau. Kemudian, mereka kembali ke ruangan. Ki-hun dan Sangwoo tidak tidur. Mereka saling bertatapan dan saling mengamati. Tak lama kemudian, Ki-hun menghampiri Sae-beok dan berbicara. Ki-hun berkata kepada Sae-beok kalau Sangwoo adalah orang yang tidak baik. Ia juga mengajak Sae-beok untuk bekerja sama untuk permainan selanjutnya. Dan jika menang, hadiahnya akan dibagi 2. Kemudian, Sae-beok berkata kepada Ki-hun, jika menang, uang tersebut digunakan untuk apa? Ki-hun menjawab, untuk melunasi hutang dan memberikan modal kepada ibuku untuk berjualan di pasar, serta menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Sae-beok berkata lagi kepada Ki-hun bahwa umur adiknya sama dengan anaknya yang dititipkan di panti asuhan. Ia berjanji akan menjemput adiknya pulang dan berkumpul bersama kedua orang tuanya. Dan mereka berjanji satu sama lainnya jika salah satu dari kita yang menang akan mengurusi keluarganya. Tiba-tiba, Sae-beok sudah terkulai lemas dengan nafas yang tersendat-sendat. Setelah itu, Ki-hun menyadari bahwa Sae-beok terdapat luka di bagian perut. Ki-hun dengan cepatnya meminta bantuan kepada staf dan panik menggedor-gedor pintu. Akan tetapi, tidak ada yang merespon Ki-hun. Hingga pada akhirnya, staf memasuki ruangan dengan membawa peti mati. Ki-hun pun menoleh ke belakang. Ia melihat Sangwoo sudah membunuh Sae-beok. Ia histeris dan marah kepada Sangwoo. Beruntung, ada staf yang memisahkannya. Kalau tidak, mereka bisa saling bunuh.
Keesokan harinya, permainan terakhir atau keenam segera dimulai. Permainan terakhir adalah Squid Game. Diperlihatkan, Sang-woo dan Ki-hun berada di sebuah lorong. Mereka saling berhadapan, dan Ki-hun menatap Sang-woo dengan amarah. Seorang staf memutuskan untuk melempar koin dan menyuruh mereka memilih gambar yang berada di koin tersebut. Ki-hun memilih gambar segitiga. Koin pun dilempar, dan hasilnya menunjukkan segitiga. Itu berarti Ki-hun yang memilih posisi. Ia memutuskan untuk memilih menjadi penyerang. Otomatis, Sang-woo menjadi penjaga. Setelah itu, mereka digiring ke sebuah lapangan terbuka, dan di tengah-tengahnya sudah terukir garis gambar untuk permainan Squid Game. Staf mengumumkan peraturan dalam permainan kali ini, yaitu yang pertama, penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi melewati pertahanan dan menginjak kepala cumi-cumi untuk menang. Yang kedua, penjaga harus mendorong penyerang keluar dari gambar untuk menang. Yang ketiga, jika terjadi sesuatu dan salah satu dari mereka tidak dapat terus bermain, maka orang yang bertahan yang akan menjadi pemenang. Kemudian, permainan pun dimulai. Mereka mengambil posisi mereka masing-masing. Di tempat lain, frontman berkata kepada para tamu VIP bahwa permainan ini adalah permainan Korea yang paling kasar. Para tamu pun berbalik bertanya, apakah segala bentuk kekerasan berlaku di permainan ini? Frontman mengiyakannya. Ki-hun mengikat tali sepatunya dan menggenggam sebuah tanah. Kemudian ia melompat menggunakan satu kaki, mengelilingi gambar cumi-cumi sampai melewati leher cumi-cumi. Sang-woo pun mulai menyerang, akan tetapi Ki-hun melemparkan tanah yang digenggamnya tadi tepat terkena mata Sang-woo. Ki-hun pun melewatinya, kemudian mereka berduel dengan sengit. Hingga akhirnya Sang-woo menusuk dirinya sendiri di bagian leher, sehingga Ki-hun pun menang dalam permainan yang terkutuk ini. Adegan berganti. Kini Ki-hun tengah duduk dengan tangan terikat serta matanya yang tertutupi oleh kain hitam di dalam mobil bersama frontman. Mereka pun berbincang. Setelah berbincang, Ki-hun pun dibius dan diturunkan di tepi jalan dengan keadaan pingsan. Setelah sadar, Ki-hun langsung ke ATM untuk mengambil uang dari permainan tersebut. Ia hanya mengambil uangnya 10.000 won. Ki-hun berjalan dengan lesu. Sesampainya di rumah, Ki-hun mendapati ibunya yang sudah meninggal terbujur kaku. Ia pun sedih. 1 tahun kemudian, terlihat Ki-hun yang tidak terurus, rambut panjang, kumis panjang, pokoknya seperti gelandangan. Ki-hun mabuk di pinggir sungai. Kemudian, ibu tua yang menjual bunga mawar menghampirinya. Ia berkata kepada Ki-hun, apakah kamu mau membelinya? Ki-hun pun hanya diam membisu dan memberikan uang yang ia punya. Ibu itu pun meletakkan sebuah mawar di samping Ki-hun. Tiba-tiba, Ki-hun melihat kertas yang menempel di mawar tersebut. Ternyata berisikan kartu nama Squid Game. Yang di belakang kartu tersebut berisikan pesan lokasi dan Ki-hun pun pergi. Sesampainya di lokasi, Ki-hun pun memasuki ruangan melihat orang yang berbaring. Ki-hun pun mendekatinya. Ternyata orang itu adalah kakek tua yang bermain di permainan kelereng bersama dirinya, yang seharusnya sudah mati tereliminasi. Ki-hun terdiam dan kaget. Ia berkata, siapakah dirimu? Untuk apa kamu melakukan semua ini? Kakek berkata, ia melakukan semua ini untuk mendapatkan kesenangan. Bingung untuk menghabiskan uangnya. Waduh. Jadi dalam semua permainan terkutuk ini adalah si kakek. Keesokan harinya, Ki-hun sepertinya pergi ke salon untuk merapikan rambutnya dan mengecat rambutnya menjadi merah merona. Setelah itu, ia mengunjungi adik Sabeok di panti asuhan dan membawanya ke ibu Sang-woo. Ki-hun menitipkan adik Sabeok kepada ibu Sang-woo untuk merawatnya, dan Ki-hun memberikan uang yang banyak kepada ibu Sang-woo. Di akhir cerita, Ki-hun sedang menelpon anaknya. Ia berniat bertemu dengan anaknya di Amerika. Di tengah perjalanan, ia melihat laki-laki yang sama yang sedang melakukan kejadian serupa dengan dirinya dulu. Lalu Ki-hun langsung lari menghampiri mereka. Namun ketika Ki-hun telah sampai, laki-laki itu terlebih dahulu naik di kereta. Kemudian Ki-hun menghampiri si calon pemain dan merebut kartunya. Penerbangan akan dilaksanakan. Ki-hun pun berjalan ke arah pesawatnya. Di tengah-tengah perjalanan, Ki-hun berhenti dan menelpon nomor yang berada di kartu tersebut. Ki-hun memberikan identitasnya, berniat untuk berpartisipasi lagi dalam permainan. Ia berkata,
kepada penerima telepon bahwa ia bukan kuda melainkan manusia. Ia ingin tahu siapa mereka sebenarnya dan mengapa begitu kejam terhadap manusia. Namun si penerima telepon mengenali Ki-hun. Ia berkata kepada Ki-hun untuk melanjutkan aktivitasnya jika ingin baik-baik saja. Namun Ki-hun berbalik arah dari tujuannya dengan emosinya. Dan film pun habis. Inilah ending film Squid Game. Ya, itu tadi alur cerita film Squid Game episode yang ke-6 sampai yang ke-9. Film yang banyak menguji adrenalin, banyak yang bilang cerita ini masih gantung. Ya, mudah-mudahan nantinya keluar film Squid Game series kedua. Amin. Oke para Omi Movie, nantikan film-film berikutnya yang dirangkum secara menarik yang pastinya hanya di Omi Movie. Oke para Omi Movie, jangan lupa subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita film selanjutnya. Thank you.